Hai Beautiful Souls, kembali lagi bersama The Sun Journey 1111. Hari ini kita akan cek energi kolektif ya. Dan jika aku ngomongin zodiak, bisa cek Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di birth chart. Ini adalah general reading, energi banyak orang. Dan jika pesan lewat di berandamu, mungkin energimu yang sedang tertarik. Pembacaan bisa vice versa atau terbolak-balik ya. Just take what resonate and leave the rest. Dan yang mau personal reading, bisa DM ke TikTok aku ya. Hari ini kita akan cek energi kamu atau energi orang yang sedang kamu dealing atau situasi kalian. Ada Five of Cups. Ada The Hangman. Hangcat. Ace of Wands. King of Swords. Ada Nine of Cups. Four of Swords. Queen of Swords. Seven of Swords. And bottom lagi kita punya Death. Aku rasa di sini kamu sedang mengalami sebuah kekecewaan ya dalam satu hubungan. Mungkin di sini kamu sedang berfokus pada kesedihan-kesedihan tersebut yang kamu rasakan saat ini. Mungkin ini karena ada hubungan yang telah berakhir atau memang ada hubungan yang tidak bisa diselamatkan lagi atau memang harus berakhir karena itu yang terbaik untuk kalian ya. Mungkin di sini juga kamu berdamai dengan seseorang yang pernah menggantungkan kamu ya. Aku melihat di sini. Mungkin hubungan kalian ini on and off, mungkin dia juga cukup labil orangnya, cukup sneaky, mungkin dia pernah menggantungkan kamu atau dia di sini energinya cukup on and off ya, cukup labil ya, membuat kamu mungkin terus-terusan menunggu dia, tidak ada kepastian. Mungkin di sini juga kamu mengharapkan komunikasi yang baik tapi tidak kamu temukan di sini. Mungkin dia ini seperti apa ya, manusia kardus ya yang kebanyakan diem-diem aja, nggak mau komunikasi dengan baik, nggak bisa komunikasi. Jadi di sini kamu kayak ngomong sama tembok, kamu di sini seperti ngomong sendiri aja. Jadi mungkin aku rasa kamu di sini cukup lelah ya. Kamu di sini sudah mungkin mendapatkan kesadaran, kamu perlu menyadarkan diri kamu juga bahwa apa yang kamu tunggu ini ya juga sia-sia. Untuk apa kamu menunggu seseorang yang tidak mau merubah dirinya atau sadar ya, kamu juga tidak perlu untuk menunggu orang yang seperti itu karena ya tidak worth it dengan waktu kamu hanya membuang-buang waktu kamu saja. Di sini aku lihat kamu sebenarnya mungkin menginginkan perbaikan di dalam hubungan kamu ya, tapi ketika itu tidak terjadi, ketika kamu tidak menemukannya, ya akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Kamu akan memulai kehidupan kamu yang baru atau percintaan kamu yang baru saja. Mungkin kamu di sini untuk move on dari situasi tersebut atau orang tersebut, kamu akan banyak jalan-jalan, traveling, atau memang kamu di sini akan menyibukkan diri kamu dengan sesuatu hal yang membuat kamu bahagia ya, menyenangkan, entah itu liburan bersama teman-teman kamu, atau di sini mungkin kamu mengerjakan sebuah misi-misi jiwa kamu, atau di sini kamu mencoba untuk membahagiakan diri kamu sendiri ya kan. Membahagiakan diri sendiri itu kan luas ya maknanya. Kamu bisa dengan cara mungkin bisa fokus ke hal-hal kreatif yang kamu inginkan atau hal-hal baru atau traveling dan lain-lainnya. Kamu di sini aku lihat tidak akan mau menunggu dia lagi ya, karena mungkin selama ini kamu menunggu dia tapi dia tidak ada respon atau memang dia hanya memberikan kamu ketidakpastian atau memang seseorang yang kamu dealing ini cukup dingin orangnya, cukup egois, cukup keras kepala juga. Jadi kamu juga akan lelah sendiri ya kalau berdamai dengan seseorang yang seperti ini, karena dia ini tipe-tipe yang tidak akan sadar sendiri. Percuma misalnya kalau kamu pun mencoba untuk kayak menyadarkan dia, itu tidak akan berhasil karena dia sendiri pun tidak mau merubah dirinya. Jadi untuk apa kamu juga memperjuangkan orang yang seperti ini? Untuk apa kamu memperjuangkan seseorang yang tidak equal rasa cinta dan kasih sayangnya? Kamu juga tidak perlu memperjuangkan orang yang tidak ingin respect sama kamu, orang yang tidak ingin menganggap kamu penting. Ya di sini kamu aku rasa hanya perlu menyibukkan diri kamu dan berfokus pada perbaikan diri kamu ya, perkembangan diri kamu, kemakmuran kamu sendiri, kebahagiaan kamu sendiri, kepuasan diri kamu sendiri. Kamu tidak perlu mementingkan orang-orang seperti ini ya. Mungkin energi dia ini energi yang cukup player ya, aku lihat. Jadi dia bisa saja tiba-tiba love bombing kamu, datang dan pergi, tapi ketika itu dia nanti
cold shoulder lagi, dia dingin lagi sama kamu, dia cuekin kamu lagi, terus energinya melambat lagi. Misalnya kamu komunikasi mungkin yang tadinya dia fast respon atau intens tiba-tiba menghilang lagi, on and off lagi, atau bahkan dia tidak merespon chattingan atau komunikasi kamu sama sekali ya. Makanya di sini aku rasa kamu perlu untuk mementingkan diri kamu sendiri dulu dibandingkan perasaan kamu kepada dia atau keinginan kamu untuk bersamanya. Karena aku rasa sebaik-baiknya kamu atau sepedulinya kamu, kalau kamu menghadapi orang seperti ini, orang yang agak narsistik, lebih baik kamu lepaskan saja karena dia tidak akan berubah. Orang tersebut sulit untuk berubah kecuali dia ingin merubah dirinya ya. Jadi kamu tidak perlu repot-repot untuk mengubah dirinya atau menyadarkan dia. Kalau dia pengen, ya dia pasti akan sadar sendiri. Kalau dia menginginkan kamu, dia pasti akan memperjuangkan kamu. Tapi kalau dia sudah menggantungkan kamu atau tidak ada kabar, ya sudah anggap aja closing, kalian sudah penutupan, kalian mungkin sudah selesai karena dia tidak ada kabar, jadi tidak usah mengharapkan dia lagi ya. Di sini mungkin kamu perlu untuk mengambil waktu sendiri lagi ya, kamu tidak perlu untuk berkomunikasi lagi dengan dia atau menyapa-nyapa dia, itu tidak perlu. Kamu hanya perlu memberikan diri kamu hal yang terbaik dengan cara kamu bisa self love terlebih dahulu dibandingkan mencintai dirinya ya. Karena di sini kamu juga butuh fase kontemplasi. Kamu butuh berpikir jernih dulu sebelum kamu memberikan cinta atau perasaan yang tidak pantas untuk seseorang yang diberikan tersebut ya. Di sini juga aku rasa sejalannya waktu kamu akan berpikir lebih logis lagi ya. Kamu tidak mau terjebak dengan ilusi cintanya atau memang kamu tidak mau buta akan cinta ya. Di sini juga aku lihat kamu akan lebih keras dengan diri kamu sendiri, lebih disiplin lagi untuk tidak berlarut lagi dalam koneksi yang cukup toksik atau ikatan yang cukup toksik tersebut ya. Kamu tidak ingin melekat dengan dia. Dan di sini aku rasa kamu pun akan menghindari, akan membatasi segala bentuk manipulasi dia atau hal-hal yang toksik yang dia akan bawakan nanti. Jika memang nantinya dia butuh kamu, kamu nanti pasti akan ngekat dia karena kamu sudah males atau bosen dengan kelakuan dia yang tidak pernah respect sama kamu ya. Dan di sini aku rasa kamu juga sedang berstrategi lagi untuk mengembangkan diri kamu. Kamu akan berfokus pada mungkin keuangan kamu, karir kamu, finansial kamu, dan nantinya sejalannya waktu ketika kamu sudah lebih self love, ketika kamu sudah berfokus pada diri kamu sendiri, tidak mementingkan orang lain tersebut, roda akan berputar ya. Akan ada masa kebahagiaan kamu. Kamu akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan juga ya, dan apapun yang kamu manifestasikan nantinya juga akan terkabul ya. Jadi memang saat ini yang harus kamu lakukan adalah melepaskan koneksi tersebut. Koneksi yang mungkin sudah tidak membuat kamu berkembang, tidak membuat kamu bahagia, tidak ada positifnya, yang ada hanya energi kamu terkuras, tiap hari energi kamu terkuras karena memikirkan dia, tiap hari kamu hanya memikirkan bagaimana caranya untuk balikan ke dia atau memperbaiki dia. Tidak, kamu tidak bisa memperbaiki orang lain ya, kecuali orang lain tersebut ingin memperbaiki dirinya sendiri. Kalau kamu mencoba terus-terusan, yang ada kamu akan kehilangan diri kamu sendiri karena kamu terus berharap tanpa mendapatkan apa yang kamu inginkan tersebut. Karena untuk orang-orang seperti ini tidak bisa ditoleransi ya. Itu sudah mutlak. Mau sejauh apapun, sebesar apapun pengorbanan kamu, kalau kamu tetap melakukannya, yang ada kamu bisa kehilangan diri kamu. Mungkin bisa, tapi dalam waktu mungkin lama, atau keburu kamu malah kehilangan jati diri kamu, atau keburu kamu malah jadi bukan kamu yang sebenarnya ya, malah kamu jadi seseorang yang people pleaser atau menyenangkan orang lain saja. Jadi di sini ya, aku rasa tidak perlu jika kamu sedang berlindung dengan seseorang yang seperti ini, lebih baik kamu memang melepaskan koneksi tersebut, kemelekatannya, mengakhirinya, dan kamu lebih baik berfokus saja terhadap transformasi diri kamu ya. Fokuskan diri kamu terlebih dahulu dibanding fokus kepada orang tersebut. Supaya dengan aura kamu yang nantinya memancar, kamu bisa leveling up, bisa upgrade diri juga, akan banyak lagi energi-energi positif yang datang ke kamu lagi ya.